Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Dalam Kumandalakan Jawa wajib bertanya-tanya kepada Eyang yang sebenarnya apa arti dari Satrio Peningit itu sendiri. Masih bersama Eyang Tindi. Eyang Tindi. Ya, Dalam Kumandalakan Jawa wajib bertanya-tanya, wahai Eyang, kenapa Sang Satrio Peningit itu, Sang Kinasih itu hanya menyelamatkan berapa orang saja, tidak menyelamatkan orang seisi dunia? Pertanyaannya begitu. Kenapa? Why? Kumaha? Kumaha Eyang? Yang diselamatkan oleh Sang Kinasih, Sang Satrio Peningit itu, penyelamat itu datang hanya ketika dalam kekacauan dan kebingungan. Kalau nggak ada kekacauan, nggak ada kebingungan, ya nggak akan datang penyelamat. Tetapi penyelamat itu nggak akan menyelamatkan dunia. Penyelamat itu menyelamatkan orang-orang yang mengerti dan percaya, yang menggunakan jiwanya mempercayai Sang Penyelamat itu. Kamu lihatlah beberapa penyelamat yang sudah datang, yang menyelamatkan, yang kisah-kisah superhero, kisah-kisah tentang pahlawan yang menyelamatkan. Siapa yang mereka selamatkan? Apakah langsung dus dunia? Langsung datang dunia? Tidak. Ya hanya di situ-situ saja. Masa langsung datang dunia? Dia bisa terbang sana sini warawiri. Memang dulu udah ada pesawat. Dari Komandel Gendewati, cucunya Eyang, engkau terlahir dengan pikiran. Bukan cuma engkau terlahir dengan jantung saja, tapi engkau terlahir dengan pikiran. Jadi ketika dalam kekacauan dan kebingungan, di manalah kekacauan itu dan di manakah kebingungan itu, maka Sang Penyelamat itu ada. Dan Sang Penyelamat itu yang diselamatkan ya hanya orang-orang yang mempercayai, yang di sekitar situ. Ya sedikit, hanya pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing yang mengerti tentang ajaran yang dimaksudkan oleh Sang Kinasih, Sang Satrio itu sendiri. Eyang itu ngedebus, Eyang itu banyak bla 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 bla. Apalagi Eyang Tindi, banyak hahiho. Tapi mana buktinya? Ya, pasti engkau akan berpikir seperti itu. Sekarang begini, Dil Kumandel Gendewati, yang jelaskan dari awal supaya engkau mengerti. Ketika ini raga ini tubuhmu, raga, dan ini adalah cahaya yang masuk menjadi satu. Bergabunglah mereka. Raga itu milik orang tua, karena mereka yang membikinkan ragamu sehingga tercipta dari cahaya cair itu tadi. Lalu ini adalah seperti sang surya cahaya. Di dalam cahaya ini ada lingkaran luar, ada lingkaran dalam. Lingkaran dalam lebih ke unsur feminim, lingkaran luar lebih ke unsur maskulin atau laki-laki, dan dalam adalah perempuan. Nah, ketika raga yang dibikin orang tua ini bergabung dengan cahaya atau ruh, bergabung, mana yang milikmu?
Pertanyaannya, yang mana yang milikmu pribadi? Apakah raga? Bukan. Raga orang tua yang membikinkan. Apakah cahaya? Ruh itu? Bukan. Ini miliknya semesta, miliknya Sang Maha di sana. Cahaya. Ketika cahaya yang besar ini, portal 3, 4 itu pecah, maka cahaya ini juga pecah dan masuklah menjadi partikel kecil ke dalam diri raga itu. Nah, ketika masuk dalam raga, lahirlah jiwa. Di sini lahir nih, born, lahir jiwa, jiwa, perasaan. Maka perasaan itulah yang dikasih nama yang warna ungu ini tadi. Ketika raga dan cahaya jadi satu, maka lahirlah sama dengan jiwa atau perasaan. Makanya ketika engkau hidup di dunia ini, engkau tidak melindungi raga, tidak juga engkau melindungi cahaya, tapi yang kau lindungi adalah perasaanmu. Engkau melindungi perasaanmu. Engkau cari uang mati-matian, engkau cari ketenaran, engkau cari biar disangka sang kesatrio, sang pinile, engkau bersamati dan sebagainya. Itu mencari ketenaran, itu melindungi perasaanmu. Tetapi pada intinya perasaanmu ini tidak bisa kau lindungi. Engkau punya uang banyak, engkau tetap digunjing, dicaci maki, dihina. Jadi apa fungsinya uang? Tak kalau uang ini bisa melindungi perasaanmu, barulah itu disebut uang yang bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan jiwamu. Jiwamu tidak bisa kau lindungi, tidak bisa kau selamatkan. Nah, pertanyaanmu lagi, ketika seperti Einstein katakan, energi ini tidak dapat musnah, tapi dapat berubah bentuk. Ya, berubah bentuk menjadi yang berubah lagi nanti. Ini berubah-ubah terus. Ketika ini pergi, datang lagi, berubah lagi, datang lagi, berubah lagi. Berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Lalu di mana jiwa ini pergi, Eyang? Engkau lihat dulu Del Gentiwati. Ketika raga dan ruh ini menjadi satu, maka jiwa lahir. Ketika jiwa lahir, apa yang membentuk jiwa? Apakah yang membentuk jiwa itu? Jiwa dibentuk karena kebudayaan. Jiwa dibentuk karena mitologi, mitos. Yang membentuk jiwa ini lingkungan. Perasaan ini yang membentuk lingkungan. Karena engkau lahir di kota Jogja, maka bahasamu Jawa, jiwamu Jawa. Jika engkau pindah ke negara barat antah berantah, di tempatnya what it is, ya, maka jiwamu adalah orang barat. Dan engkau terbiasa dengan mitos-mitos yang di sana. Nah, seberapa penting jiwa itu harus dilindungi. Tetapi ternyata jiwa tidak bisa dilindungi. Itulah yang menjadi namanya kekacauan atau kebingungan. Sehingga datanglah penyelamat untuk menyelamatkan jiwamu. Makanya ketika jiwa ini tidak dapat dilindungi, jiwa tidak dapat dilindungi, yang katakan sekali lagi, jika jiwa ini tidak dapat dilindungi, maka olahlah olahlah rasamu. Rasa artinya jiwa, olahlah jiwamu, rasamu. Dengan apa? Dengan mitos leluhur. Jiwa ini jika engkau pindah dari Solo atau Jogja atau dari manapun Jawa Timur, ya, perpindahan Jawa Timur ke Solo, ya, engkau akan berubah dialeknya, maka soulmu, jiwamu juga akan berubah.
Nah, sekarang kalau engkau menyerap budaya-budaya yang dari sana, pemahaman-pemahaman tentang mengkultuskan, mendewakan sesuatu yang dari sana, bagaimana dengan jiwamu? Padahal jiwamu sudah terlahir tenang di alam Nusantara yang tenang, damai, gemah, limpah, loh jinawi ini. Kok isi dengan informasi dengan jiwa yang keras dari antah berantah sana. Jiwamu adalah jiwa welas asih. Kebiasaanmu adalah kebiasaan memberi. Kebiasaanmu adalah kebiasaan menghormati. Kebiasaanmu adalah kebiasaan rikuh, bekewuh, atau tidak enakan ketika berbuat sesuatu. Tetapi ketika jiwamu kau isi jiwa dari antah berantah sana, maka engkau tidak bisa melindungi jiwamu, dan maka yang terjadi adalah kekacauan atau chaos dan kebingungan. Alangkah sedihnya jika mengetahui jiwa dalam kebingungan, maka akan dikembalikan oleh Sang Kinasih, Sang Satrio itu jiwamu yang asli. Jiwamu yang asli. Laki-laki. Makanya jiwa itu dimulai dari perempuan yang dimasukin oleh budaya-budaya antah berantah. Kenapa? Perempuan itu sakti, bro. Sakti. Kata sakti itu hanya dimiliki Betari Durga atau perempuan. Jadi sakti itu punya perempuan. Bayangkan laki-laki tiada perempuan, kesaktiannya hilang, bro. Kesaktiannya hilang. Makanya lingga yoni penciptaan. Lingga dan yoni penting. Lelaki tiada perempuan, kesaktiannya hilang. Ya contohnya aja vasektomi lah. Ketika lelaki itu vasektomi, dibuntetin satu, ya maka ketika dia tidak bisa mengeluarkan itu dia akan bergetar, kejang-kejang. Kalau dikeluarkan keluarnya angin, gitu saja. Ketergantungan. Yang sakti itu perempuan. Telkumandel Gendewati, perempuan itu sakti. Perubahan siwa ketika menjadi marah, menjadi perempuan yang bertangan 8 dan keluar taring perubahannya. Makanya sakti sekali. Mengalahkan Mahisosuro, kerbau yang bodoh, kerbau yang kuat. Untuk mengalahkan kerbau harus menggunakan energi feminim, energi perempuan. Tetapi sayangnya perempuan sudah dimasukin duluan jiwanya. Kekuatan emak-emak itu jangan disepelekan perempuan, karena mereka mempunyai energi sakti. Carilah energi sakti itu. Kiranya begitu, rahayu dari Timur Bengawan.